konon ada 3 mobil lagi yang sedang disembunyikan, kata KPK begitu. Bahkan yang lucu lagi, yang aneh, KPK menemukan 4 handphone yang disimpan di plafon rumah. Wah, ini entah apa yang terjadi, kenapa kok HP tempatnya di rumah, atau mungkin di plafon itu apakah untuk HP khusus untuk tikus atau apa ya, nggak tahu ya. Kang Sobari membaca fenomena ini seperti apa nih, Kang? Pertama-tama saya itu tidak pernah bisa menaruh percaya kepada orang sejenis dia, termasuk dia. Nggak percaya apapun yang diomongkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini luar biasa kejutan. Ini yang ditunggu-tunggu orang berbulan-bulan, dan saya capek untuk menjawab. Kemana Kang Sobari? Apakah sudah tidak di Anak Bangsa Channel lagi? Saya katakan beliau masih bersama saya di Anak Bangsa Channel, tapi beliau sedang recovery kesehatan, dan sekarang saya menyambangi kediaman beliau yang sangat etnik di daerah Jakarta Barat, dari Kembangan, dan kita akan berbincang-bincang lagi, memuaskan dahaga kerinduan dari para pecinta Kang Sobari. Kang Sobari sehat? Tidak terlalu. Ya, tapi sudah bisa ngomong. Udah ya, sehat. Iya. Yang Sehat, penting pikirannya selalu sehat. Oh, pikiran dari dahulu sehat. Waras terus gitu. Waras, alhamdulillah. Ya. Kang Sobari selalu memelihara akal sehat dan kewarasan. Iya. Meskipun fisiknya kadang-kadang terganggu, Fisik tapi terganggu. pikiran tidak, akal sehat tidak. Tidak terganggu. Kang Sobari mengikuti update berita-berita terkini masih? Mengikuti. Wah. Oh, iya, sambil sakit sambil mengikuti gitu. Sebab mau apa? Iya. Mau apa? Kang, Iya, Bung. yang terakhir menjadi viral itu adalah tertangkapnya Ketua Umum Jokowi dan Prabowo Mania, namanya Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ini menjadi viral karena dia seorang aktivis 98 dan ada rekam jejak gembar-gembor ingin membuat fakta integritas bahwa koruptor harus dihukum mati. Ternyata Noel terimbas perkara pemerasan di pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan itu ternyata berkembang. Yang pertama diduga hanya 3 miliar yang diterima Noel, tapi dan 1 mobil, 1 motor Ducati, mahal. Ternyata yang terakhir ada lagi yang disita dari rumahnya dia, mobil Alphard, dan konon ada 3 mobil lagi yang sedang disembunyikan, kata KPK begitu. Bahkan yang lucu lagi, yang aneh, KPK menemukan 4 handphone yang disimpan di plafon rumah. Wah, ini entah apa yang terjadi, kenapa kok HP tempatnya di rumah, atau mungkin di plafon itu apakah untuk HP khusus untuk tikus atau apa ya, nggak tahu ya. Kang Sobari membaca fenomena ini seperti apa nih, Kang? Pertama-tama saya itu tidak pernah bisa menaruh percaya kepada orang sejenis dia, termasuk dia. Nggak percaya apapun yang diomongkan, karena mereka mengomongkan perkara yang mereka belum ketahui dengan sebaik-baiknya. Ngomong umpamanya, mereka itu kan belum teruji, Bung. Sama sekali belum teruji. Dan mari kita mulai dari awal. Setiap makhluk berkaki 2 di Jakarta ini mengaku generasi 98. Saya bukan
bukan karena apa-apa. Saya skeptis. Kalau orang kayak dia itu generasi demo 98, generasi kaum aktivis, pergerakan golongan intelektual kampus. Saya tidak begitu percaya. Apa? Banyak nggak percaya. Yang tidak bisa dipercaya yaitu dia tiba-tiba ngomong koruptor digantung. Berarti omongannya ngedabrus gitu ya? Wah, itu omongan yang ini Bung, kalau dalam bahasa yang menggambarkan ironi, itu omongannya itu namanya pahit madu. Madu aja pahit dibandingkan omongannya, ya kira-kira gitu. Omongannya pahit madu. Karena apa? Karena saya tidak keliru mengidentifikasi cara orang berpikir. Kalau dia seorang yang namanya pejuang yang konsisten dengan kata-kata, tidak mungkin dia kaya begitu, Bung. Mari kita cek. Dia itu kan driver ojol. Awalnya. Ya. Kalau seorang driver ojol menghayati urusan ojol, kaya itu tamparan wajah. Menjadi kaya itu ditampar, Bung. Apalagi bukan kaya karena kebetulan, dia fight untuk memperoleh kekayaan itu karena adalah sesuatu yang barangkali namanya semacam ya dendam pada masa yang lewat. Dendam sosial itu ya. Wadalah. Kan kita punya catatan, Bung, tokoh-tokoh kampus, tokoh-tokoh dunia penelitian, tokoh-tokoh jurnalis. Itu orang-orang itu mengatakan sesuatu dengan anggun. Anggun tidak asal ngomong. Mari kita cek umpama ya toh. Itu tokoh masa lalu Arif Budiman. Kayak gitu. Mereka hidup melarat itu bagian dari kemuliaan sebenarnya. Kemelaratan itu bukan keterkutukan alam. Bukan aib ya? Aib apa? Melarat itu bukan barang yang harus disesali. Melarat itu bagian dari apa yang namanya dalam dunia intelektual. Ada dunia intelektual, ada dunia rohani. Mari kita mulai dari dunia rohani. Dunia Islam. Itu namanya hidup zuhud. Wah, zuhud, Bung. Zuhud. Jadi hidup zuhud itu ya ada tamu-tamu banyak. Ya mari kita minum. Minum seadanya. Dan yang seadanya itu adalah tampilan hidup sehari-hari yang tidak dimanipulasi. Nah, jadi itu, artinya kita muskil rasanya kalau kita mengharapkan anggota kabinet itu bersifat zuhud itu ya. Oh, itu gembel lah. Ya maaf ya. Orang-orang itu gembel betul jiwanya. Kirim munggah balik gitu. Kirim munggah balik itu gambaran dari mereka yang penuh keserakahan. Iya. Ya itu kirim munggah balik. Tidak tahu diri. Saya setuju dengan istilahnya Kang Sobari, keserakahan itu ya. Seorang wamen itu Kang mendapatkan gaji yang luar biasa besar, tunjangannya besar, dari rumah sampai urusan rumah tangga, sopir, mobil, disiapkan oleh negara. Bahkan kita ini Mas, yang seharusnya membayar pajak penghasilan, yang nanggung negara loh. Ya, mereka ditanggung. Oh, begitu mulia. Ditambah lagi mereka mendapatkan jabatan komisaris BUMN. Ya. Itu per bulan ratusan juta itu Mas. Ya. Itu nganggur nggak usah ratusan. 100. Iya, lebih dari itu, apalagi pupuk Indonesia seperti Noel itu. Nah, 101 bulan
Nanti 1 tahun ada Tantiem. rapat apa tuh namanya? RUPS itu apa? RUPS. Ya. RUPS itu kalau perusahaan yang untung itu berbagi keuntungan. Tantiem itu ya. Berapa tantiem itu sama dengan Nah, sekarang luar biasa. ada kabar kalau tantiem dihapuskan. Jadi tantiem itu bisa satu orang bisa dapat 40 miliar per tahun tuh, Mas. Oh, aku nggak percaya kalau 40 Oh ya, miliar. perusahaan besar seperti pertamanya dapat lebih dari itu. Kalau dihitung sekian triliun untungnya kan. Oh, itu Kok orang-orang itu enak banget ya hidupnya. kayak bajingan gitu? Oh iya, sebenarnya jelas bajingan berdasi. Nah, oke. Bajingan. Kembali ke kasus Noel tadi. Ini kan begitu kemuliaan itu dapat begitu banyak, tapi masih mau menerima uang haram. Artinya kan greedy, serakah itu, Mas. Iyalah. Jadi bagaimana kita memaknai orang seperti itu? Begini Bung. Kita lalai orang mengakumulasi uang. Untuk uang itu sendiri itu tidak pernah. Akhirnya uang itu untuk wahana atau sarana ya. Meraih jabatan dalam suatu pilkada lah atau pilgub atau apa di kemudian hari atau pilpres. Jadi dia mengakumulasi duit itu sedemikian dahsyatnya dan duitnya tidak berseri. Pada saat seperti itu dia membeli suara. Jadi membeli suara ini artinya Bung, kalau manusia yang disebut pemimpin bangsa itu lahir dari keserakahan. Tidak ada kata yang dipakai dalam dunia akademik. Tadi dunia rohani kita sebut ya. Ini dunia akademi. Kalau dunia rohani itu orang zuhud, di dunia akademi itu ascetism. Itu Weber yang punya, tapi dalam birokrasi kita, dalam dunia akademik kita itu Profesor Sartono yang menerapkan itu dalam prinsip hidup di dunia akademik tidak ada bandingannya. Iya. Ya begitu kalau Profesor Sartono itu adalah sejarawan pertama dari orang Indonesia. Ya. Dari UI, itu luar biasa. Dari Gajah Mada, Bung. Gajah Mada ya? Gajah Mada. UI nggak sehebat itu. Nah, macam begitu. Tapi Gajah Mada sekarang juga diributkan keaslian ijazahnya juga. Nggak hebat-hebat amat. Oh enggak, Gajah Mada sudah belak-belakan bahwa ijazah itu hilang. Oh hilang. Berarti asli ya? Kira-kira asli lah. Kira-kira asli lah. Noel ini terkenal sebagai pendukung diehard Jokowi. Apalagi kasus polemik ijazah palsu ini kan dia membela mati-matian dan menempatkan diri sebagai garda terdepan pelindung kepentingan Jokowi juga. Gitu. Terus kemudian ada lagi temannya Noel juga yang ketua umum relawan juga menjadi sasaran, ternyata sudah mempunyai keputusan hukum inkrah tapi nggak ditangkap-tangkap, nggak dieksekusi. Iya. Artinya gini, ini semuanya sedang diangkat ke permukaan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan orang-orang dekat Jokowi. Nah, Mas Sobari menyikapi apakah ini ada keterkaitan bahwa Prabowo mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mengurangi pengaruh Jokowi, atau memang Jokowi sudah tidak punya pengaruh apa-apa menurut Sobari? Mungkin beberapa orang di sekitar Prabowo membisikkan perlunya kemandirian dalam leadership. Yes. Mandiri betul, janganlah hidup Jokowi, itu cemen. Jangan kayak gitu. Terus dia meneriakkan tempo hari akan nangkap para koruptor. Ini ada Budi Hari,
koruptor yang masih menganggur. Sudah dibuktikan. Tidak ada. Prabowo merasa gatal-gatal, merasa tersinggung. Yang ngomonglah sama kejaksaan atau pengadilan negeri atau tolong ini dikasih beres. Ya beres. Terus ngomongkan lain lagi. Kan Prabowo nggak harus turun tangan. Cukup nelfon, Bung. Tunjukkan bahwa dia punya kewibawaan. Kalau orang tahu bagaimana caranya mempertunjukkan pada publik, aku ini itu geni. Wah, omongannya bahasa manjur, Jawa. Itu geni. Itu ludahnya itu manjur sekali. Kayak berbisa. Omongannya, sabdanya, itu bagian dari realitas. Setiap yang disabdakan, itu jadilah realitas politik. Ya begitu memang mestinya seorang pemimpin. Jangan ikut si gembel-gembel kayak Noel dan kawan-kawannya berteriak hukum mati. Itu omongan yang ngoyoworo. Buktinya baru ketangkap minta amnesti. Udah minta amnesti, aduh, kodok betul. Oke, terakhir sekali Kang. Nah, kasus Noel ini kan sebenarnya membuka kotak Pandora bahwa selama ini terjadi pemerasan oleh birokrat kepada pengusaha-pengusaha itu. Bahkan dulu almarhum Munir tahun 90 itu mengatakan 30% dari biaya produksi itu adalah uang yang harus disetorkan kepada pejabat. Itu yang mengakibatkan sehingga para perusahaan ini, pengusaha ini menekan upah buruh. Gitu. Karena 30% cukup besar. Gitu. Nah, besar sekali. Momentum apa yang Mas Subari ingin katakan dengan tertangkapnya Noel dan birokrat yang memeras para pengusaha ini? Mari kata kuncinya kita temukan dulu. Kesejahteraan buruh. Yes. Kesejahteraan buruh, kesejahteraan rakyat, Bung. Kalau pemerintah, presiden, tangannya tidak sampai ke wilayah tangan menteri, jangan bicara tentang kepresidenan. Karena tangan presiden itu harus lebih panjang dari tangan menteri. Asumsinya, menteri gua ini ngomong ya di depan gua, tapi di belakang gua pengkhianat. Jadi apa ini artinya? Presiden ngomong, kekuasaanku itu wujud dari semangat membawakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya berada pada wilayah ketenagakerjaan dan dunia buruh. Buruh bebaskan dari ketertindasan. Nomor 1. Jadi jangan sampai itu terjadi apa yang namanya high cost operation dalam dunia birokrasi. Itu sebutannya tempo hari apa, Bung? Birokrasi biaya tinggi atau sejenis itu. Ya, itu tidak boleh. Biaya tinggi. Biaya itu harus rasional. Jadi jangan mengorbankan rakyat karena mau menjamin kepentingan basa-basi di kalangan menteri dan para pengusaha. Jadi para pengusaha itu sebenarnya orang-orang yang apa boleh buat mau tidak mau harus memainkan itu. Mereka kan orang yang mengerti dunia bisnis. Kalau gue dicekek dari sudut itu, maka gue cekek dari sono. Maka jangan pernah ada birokrat yang mencekek pengusaha. Nah, sehingga apa? Sehingga pengusaha itu wajahnya apa, Bung? Wajah kemanusiaan di depan para buruh. Manusia. Tidak ada menekan-nekan, tidak ada memaksa-maksa, tidak ada kemarahan-kemarahan.
Ini waktunya kau sholatlah, baik-baik. Ku kasih waktu 30 menit. Boleh begitu dan keren, Bung. Birokrasinya dunia bisnis Indonesia itu birokrasi yang mulia karena dia memuliakan kemanusiaan. Itu kuncinya. Di situ. Terima kasih Kang Sobari, mumpung masih azan kita memang harus sholat gitu ya. Iya. Oke, kita berhenti dulu pembicaraan kita. Tapi yang penting ingin saya sampaikan bahwa dengan tertangkapnya wamen naker karena pemerasan terhadap sertifikasi K3 ini harus dijadikan momentum perubahan dan perbaikan di dunia birokrasi dan pengusaha. Iya. Pada saat pengusaha dicekek, pengusaha akan mencekek elemen yang paling lemah yaitu buruh. Iyalah. Kalau momentum ini bisa dibalik, saya kira upah buruh, kesejahteraan buruh kita dapat ditingkatkan dengan menghilangkan 30% operasional biaya tinggi dari perusahaan untuk menyuap ke sana kemari, pungli ke sana kemari. Mudah-mudahan ini jadikan momentum yang terbaik buat Presiden, tidak hanya sekedar tertangkapnya lalu hilang begitu saja. Oh, enggak. Ini momentum terbaik yang untuk melakukan perbaikan, evaluasi diri bagi semua lini di birokrasi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.